Di tengah ancaman Amerika Serikat, Iran meluncurkan gelombang serangan ke-98. Gelombang serangan ke-98 menyasar pangkalan militer, logistik milik Amerika Serikat dan Zionis Israel. Di kota Haifa, Beersheba, dan Bat Efer menjadi target serangan Iran. Iran juga menargetkan kapal amfibi milik Amerika Serikat, pusat produksi pesawat drone Israel, hingga markas Zionis Israel di Ali Al-Salem. Iran juga tegaskan Selat Hormuz dan Teluk Persia masih di bawah kekuasaan Iran. Iran meluncurkan serangan bom tandan yang dicegat di wilayah Ramat Hasharon, Israel pada hari Selasa. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah kendaraan dan properti. Iran meluncurkan serangan bom tandan yang dicegat di wilayah permukiman Ramat Hasharon, Israel pada hari Selasa. Sebuah rekaman video menunjukkan lokasi yang terdampak hantaman tersebut. Kerusakan signifikan terjadi pada sejumlah kendaraan dan properti. Nampak sebuah mobil terbalik di antara puing-puing reruntuhan yang berserakan. Belum diketahui jumlah korban maupun luka-luka akibat serangan tersebut. Tugas darurat dan polisi langsung melakukan operasi penyelamatan di wilayah tersebut. Serangan Iran menghantam salah satu pusat industri krusial milik Arab Saudi di Al Jubail. Serangan ini dilancarkan pada tengah malam tadi dan menyebabkan api dengan cepat membesar. Pabrik-pabrik yang berada di sekitarnya pun habis terbakar. Al Jubail adalah wilayah pusat fasilitas petrokimia dan energi Arab Saudi. Al Jubail menjadi salah satu pusat industri terpenting di Timur Tengah. Serangan ke jantung ekonomi Arab Saudi terjadi di saat tensi antara Iran dan Amerika Serikat mencapai level tertinggi. Dua jenazah dievakuasi petugas dan dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk usai dihantam rudal Iran di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Tim penyelamat Israel mengevakuasi 2 jenazah dari reruntuhan bangunan 7 lantai yang ambruk di Haifa, wilayah pendudukan Israel. Bangunan ini hancur oleh serangan rudal Iran yang terjadi pada Minggu waktu setempat. Bangunan hancur setelah Iron Dome Israel kembali gagal mencegat rudal Iran. Sirine peringatan serangan Iran berbunyi tanpa henti di kota Eilat, Israel. Warga di kota Eilat berlarian untuk menyelamatkan diri ke shelter yang telah disediakan. Mereka panik setelah sirine peringatan serangan Iran terus berbunyi tanpa henti. Kota Eilat sendiri sudah beberapa kali menjadi target serangan. Pada Jumat 3 April lalu, Iran menyerang kota Eilat bersama pasukan Hizbullah. Hingga kini lebih dari 5 juta warga Israel berlindung di bunker bawah tanah. Kita awali informasi Anyus pagi dari sebuah gudang plastik di Kalideres, Jakarta Barat yang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik mesin pengolahan bahan plastik. Itu mas, gede tuh mas, lumayan mas, cepet mas. Sebuah gudang plastik di Jalan Prepedan Raya, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Mas, gede tuh mas, lumayan mas, cepet mas. Sejumlah pekerja dan petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Sementara pekerja lainnya mengevakuasi bahan-bahan plastik dari kobaran api. Api padam 1 jam kemudian setelah 6 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik mesin pengolahan bahan plastik yang tidak terpakai. Tidak ada korban jiwa. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Turunin. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya di mana ada seseorang yang ditikam gara-gara ucapannya kasar.
Inilah Abdillah, korban penikaman yang terlihat memegang lehernya yang terluka parah di Jalan Panglima Batur, Banjarmasin Utara. Melihat korban yang bersimbah darah, warga serta teman korban berdatangan memberikan pertolongan. Namun naas, sebelum mendapatkan penanganan medis, nyawa korban tidak tertolong. Di bawah nih. 2 hari pasca kejadian, tim gabungan kepolisian berhasil membekuk pelaku RS yang sempat kabur dan bersembunyi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil penyelidikan, insiden berawal dari pertengkaran antara korban dan pelaku. Situasi memanas saat pelaku dalam pengaruh minuman keras hingga emosi tak terkendali. Percecokan dipicu ucapan korban yang menyulut kemarahan pelaku yang kemudian berujung pada aksi penikaman mematikan. Saling kenal. Jadi saling kenal, mereka duduk bersama, ya mungkin dalam kondisi mabuk itu ada perdebatan yang memancing si pelaku melakukan penganiayaan sampai meninggal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Suhardian, Ayus melaporkan. Terpergok beraksi, seorang jambret babak belur dihajar massa di Karawang, Jawa Barat. Pelaku sempat kabur dan bersembunyi 3 jam lebih di Empang. Ratusan massa di Kampung Kalijaya 2, Desa Rengas Dengklok Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat menghajar pelaku jambret hingga babak belur. Aksi pelaku yang dekat menjambret seorang ibu rumah tangga yang baru pulang berbelanja di pasar bersama balitanya dipergoki warga. Pelaku yang panik dikejar warga sempat melompat dan bersembunyi di empang yang dipenuhi eceng gondok. Setelah 3 jam pencarian, pelaku ditemukan dan langsung diamuk warga. Polisi dan TNI berusaha mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku yang babak belur dievakuasi ke rumah sakit untuk perawatan medis. Kasus jambret ini ditangani Polsek Rengas Dengklok. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, A-News melaporkan. Sebuah video pengeroyokan dan penganiayaan sekelompok pemotor kepada seorang pengendara motor lain viral di media sosial, pemirsa. Polisi mengungkap pengeroyokan ini berlatar bersentimen antar kelompok perguruan silat. Sebuah video amatir berdurasi 50 detik menunjukkan seorang pengendara motor yang berboncengan menjadi bulan-bulanan penganiayaan sekelompok pengendara lain. Diketahui korbannya adalah 2 bersaudara AZ 20 tahun dan adiknya AN 17 tahun, warga Simo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Korban yang tengah dalam perjalanan pulang dari acara perguruan dihadang oleh pelaku yang sudah terpengaruh minuman keras. Berbekal lewat video yang viral, Satreskrim Polres Ngawi kemudian melakukan penangkapan terhadap para pengeroyok dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Dari pemeriksaan awal terungkap pengeroyokan dipicu sentimen antara perguruan silat, di mana korban dan para pelaku berbeda perguruan. Selain menangkap para pelaku, sejumlah barang bukti yaitu 2 unit sepeda motor, 2 helm dan jaket turut diamankan polisi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, A-News melaporkan.
Jelang batas waktu ultimatum Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Iran buka kembali Selat Hormuz, Iran justru menyerang kompleks petrokimia Arab Saudi dan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan rudal skala besar Iran menghantam kota industri Al Jubail di Arab Saudi. Sebuah rekaman amatir menunjukkan kepanikan warga saat serangan terjadi. Serangan tersebut diluncurkan sebelum batas waktu dari Presiden AS Donald Trump untuk Iran membuka kembali Selat Hormuz pada pukul 8 malam waktu setempat. Diketahui Al Jubail adalah salah satu pusat industri terbesar di dunia dan tulang punggung sektor petrokimia Arab Saudi. Selain kompleks petrokimia, Iran juga menyerang pangkalan militer AS di Erbil, Irak. Iran menargetkan lokasi yang menampung pasukan AS tersebut dengan drone. Belum diketahui jumlah korban jiwa maupun luka-luka dari serangan tersebut. Pemirsa, batas waktu pembukaan Selat Hormuz yang diberikan Presiden Amerika akan segera berakhir. Amerika mengancam meratakan Iran, namun sebaliknya, Iran tak gentar dengan ancaman tak berdasar yang diberikan Amerika. Presiden Amerika Serikat memiliki rencana untuk meratakan Iran termasuk seluruh situs sipilnya menjelang ultimatum pembukaan Selat Hormuz. Presiden AS bahkan mengancam meluluh lantakkan Iran hanya dalam hitungan waktu 4 jam. Amerika memiliki rencana menghancurkan jembatan hingga pembangkit listrik Iran. Sementara tenggat waktu terhadap kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pukul 8 malam waktu Timur Tengah. Final deadline is Tuesday at 8 p.m. Your final deadline. If Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? You'll have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They have made, they're negotiating now, and they've made a very significant step. We'll see what happens. Sementara itu, Iran tak gentar dengan ancaman Presiden Amerika. Militer Iran menolak ancaman Presiden Amerika yang memberikan tenggat waktu hari ini untuk kesepakatan mengenai program nuklir Iran dan Selat Hormuz. افاضی‌های بی‌ادبانه، گستاخانه و تهدیدهای بی‌اساس رئیس جمهور متوهم آمریکا که ناشی از گرفتاری در بنبست و توجیه شکست‌های پی در پی ارتش آمریکاست، هیچ تأثیری در تداوم عملیات‌های تهاجمی و کوبنده رزمندگان اسلام علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ندارد و نخواهد توانست بی‌آبرویی و تحقیر آمریکا در منطقه غرب آسیا را جبران کند. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang dengan penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan telah bersiap menghadapi perang dalam waktu yang panjang. Iran kembali melakukan serangan rudal ke Israel meski mendapatkan ancaman Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Rudal-rudal Iran kembali diluncurkan untuk menyerang Israel. Serangan ini terus dilakukan meski Amerika Serikat mengancam akan meratakan Iran. Tak gentar dengan ancaman Amerika, pasukan militer Iran terus melakukan serangan ke Israel.